Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Etika Bisnis dengan nama Sabila Putri Utami dengan NIM 289235585, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Materi yang dibahas, yang pertama pasar persaingan sempurna, seperti pasar bebas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni. Yang ketiga, etika konsumen, seperti bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, kasus-kasus etika konsumen. Yang keempat, etika periklanan, seperti fungsi iklan, jenis-jenis iklan, kasus-kasus etika periklanan. Dan yang terakhir, daftar pusaka. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Bagian ini membahas tentang pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli dan produk yang dijual adalah homogen atau sama. Ini adalah contoh dari pasar bebas. Pasar bebas. Pengertian pasar bebas adalah kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembeli lah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Contoh dari pasar bebas adalah APEC, NAFTA, MEA, KAFTA, AFTA, dan EU. Apa saja ciri-ciri pasar bebas? Pasar bebas juga memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Fungsi dari pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Dengan demikian, akan terciptanya stabilitas ekonomi. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam dunia perekonomian. Pasar tersebut ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan secara maksimal. Apabila pasar persaingan sempurna menggambarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen atau berbagai jenis barang. Contoh dari persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan pasar oligopoli. Ciri-cirinya pasar persaingan tidak sempurna yaitu: yang pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Yang ketiga, sulit berpartisipasi. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Monopoli. Monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Pasar monopoli adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan yang menguasai seluruh pasar atau memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut memiliki kendali penuh atas harga, persediaan, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.
Berikut adalah beberapa contoh pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN di Indonesia. Yang kedua, Microsoft Windows. Yang ketiga, The Bear. Yang keempat, Google Search. Yang kelima, paten obat. Yang kedua ada oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri tersebut. Dalam pasar ini, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi harga dan persaingan di pasar. Terdapat beberapa contoh pasar oligopoli di dunia nyata. Berikut adalah beberapa contoh pasar oligopoli. Yang pertama, industri otomotif. Yang kedua, industri penerbangan. Yang ketiga, industri telekomunikasi. Yang keempat, industri minuman ringan. Yang kelima, industri farmasi. Yang ketiga, ada monopsoni. Pasar monopsoni adalah jenis pasar di mana hanya ada satu pembeli yang mendominasi pasar untuk suatu produk atau jasa. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menentukan harga dan persaingan di pasar. Berikut adalah beberapa contoh pasar monopsoni. Yang pertama, pemerintah sebagai pembeli tunggal, yaitu dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menjadi pembeli tunggal untuk suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua, perusahaan besar sebagai pembeli utama, yaitu dalam beberapa industri, terutama dalam industri pertanian atau pertambangan. Yang ketiga, rantai retail besar dalam industri retail, terutama dalam sektor makanan atau barang konsumen. Rantai retail besar seperti supermarket atau toko swalayan dapat berperan sebagai pembeli utama dari produsen atau pemasok. Yang keempat, oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah jenis pasar di mana hanya ada beberapa pembeli yang mendominasi pasar untuk suatu produk atau jasa. Berikut adalah beberapa contoh dari oligopsoni. Yang pertama, industri pertanian. Dalam industri pertanian, terutama dalam produksi komoditas seperti gandum, jagung, atau susu. Yang kedua, industri tekstil. Dalam industri tekstil terdapat sedikit pembeli besar seperti merek pakaian terkenal atau perusahaan retail yang mendominasi pasar. Industri teknologi adalah dalam industri teknologi, terutama dalam produksi komponen elektronik atau perangkat keras, terdapat sedikit pembeli besar seperti perusahaan teknologi terkemuka yang mendominasi pasar. Yang keempat, industri energi. Dalam industri energi, terutama dalam produksi minyak mentah atau gas alam, terdapat sedikit pembeli besar, seperti perusahaan minyak dan gas yang mendominasi pasar. Etika konsumen adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku konsumen dalam hubungannya dengan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau layanan. Etika konsumen melibatkan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan konsumsi. Berikut adalah beberapa prinsip etika konsumen yang umum. Yang pertama, kesadaran dan informasi. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, keberlanjutan dan lingkungan. Yang keempat, keselamatan dan kualitas. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Yang keenam, penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, kesadaran budaya. 3.1 Bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen adalah dua hal yang saling terkait. Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap praktis bisnis yang tidak adil, penipuan, produk yang tidak aman, dan informasi yang menyesatkan. Bisnis yang baik harus memprioritaskan kepentingan konsumen dan mematuhi undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh bisnis untuk melindungi konsumen adalah: yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, menyediakan garansi yang jelas dan mematuhi kewajiban garansi. Yang ketiga, menjaga privasi konsumen dan melindungi data pribadi mereka. Yang keempat, menghindari praktik penjualan yang menyesatkan atau menipu. Yang kelima, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau memberikan umpan balik. Yang keenam, menghormati hak konsumen untuk membatalkan atau mengembalikan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan. 3.2. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah dasar dari kegiatan ekonomi. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Hubungan ini didasarkan pada pertukaran, di mana produsen menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan konsumen membayar dengan uang atau sumber daya lainnya. Hubungan ini saling menguntungkan karena produsen mendapatkan pendapatan dari penjualan produk mereka, sementara konsumen memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Dalam kesimpulannya, hubungan produsen dan konsumen adalah dasar dari kegiatan ekonomi. Hubungan ini didasarkan pada pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau sumber daya lainnya. Penting bagi produsen atau memproduksi berkualitas dan mempertimbangkan kebutuhan konsumen, sementara konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan harapan mereka. Perlindungan konsumen juga penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan ini. Kasus-kasus etika konsumen. Berikut adalah beberapa contoh kasus. Yang pertama, penipuan, yaitu menjelaskan kasus penipuan di mana produsen atau penjual memberikan informasi yang menyesatkan atau palsu kepada konsumen. Yang kedua, harga yang tidak adil, menjelaskan kasus di mana produsen atau penjual menetapkan harga yang tidak adil atau tidak proporsional terhadap nilai sebenarnya dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, pelanggaran privasi, menjelaskan kasus di mana produsen atau penjual menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi konsumen tanpa izin atau tanpa memberikan perlindungan yang memadai. Yang keempat, produk yang tidak aman, menjelaskan kasus di mana produsen atau penjual tidak memastikan keamanan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Yang kelima, praktik bisnis yang merugikan, yaitu menjelaskan kasus di mana produsen atau penjual melakukan praktik bisnis yang merugikan bagi konsumen, seperti menolak untuk menghormati garansi atau memberikan layanan pelanggan yang buruk. Yang keenam, penggunaan tenaga kerja yang tidak etis, menjelaskan kasus di mana produsen atau penjual memperkerjakan tenaga kerja dengan kondisi kerja yang tidak adil. Kasus-kasus etika konsumen. Contoh kasus etika konsumen yaitu penipuan label produk organik. Deskripsi kasusnya, sebuah perusahaan makanan mengklaim produk mereka sebagai organik, tetapi setelah penyelidikan terungkap bahwa beberapa bahan berasal dari sumber non-organik. Analisisnya, pelanggaran labeling, klaim organik yang tidak akurat, melanggar kepercayaan konsumen dan regulasi industri. Kemudian, ketidakjelasan informasi, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang sumber dan kualitas produk. Ketidakjujuran bisnis, klaim palsu, menciptakan ketidakjujuran dalam praktik bisnis. Evaluasinya, penggantian label dan produk, yaitu perusahaan harus segera mengganti label dan memastikan produk sesuai dengan klaim organik. Yang kedua, pemberitahuan publik,
memberitahu publik tentang kesalahan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap standar organik, memastikan kesesuaian dengan standar organik dan regulasi yang berlaku. Tindakan tepat. Yang pertama, auditor independen, yaitu melibatkan auditor independen untuk memastikan kepatuhan dengan standar organik. Yang kedua, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan etika kepada staf terkait dalam pemasaran dan memproduksi. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli etika, yaitu mendiskusikan langkah-langkah yang diambil dengan ahli etika untuk memastikan integrasi tindakan. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap label dan klaim produk adalah esensial untuk membangun kepercayaan konsumen. Etika konsumen adalah fondasi keberlanjutan dalam bisnis. Etika periklanan. Etika dalam periklanan adalah subjek yang penting. Hal ini mencangkup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terlibat dalam proses periklanan, serta mempertimbangkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan dampak sosial dari pesan-pesan yang disampaikan kepada konsumen. Beberapa isu dalam periklanan meliputi: yang pertama, kehandalan dan kebenaran; yang kedua, pemajuan kesehatan dan keselamatan; yang ketiga, perlindungan anak-anak; yang keempat, privasi konsumen; yang kelima, representasi dan stereotip; yang keenam, pengaruh sosial. Prinsip etika adalah dasar bagi periklanan yang bertanggung jawab. Mematuhi nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan periklanan. Fungsi iklan, yaitu meningkatkan kesadaran. Salah satu fungsi utama iklan adalah meningkatkan kesadaran tentang produk, merek, atau layanan tertentu di kalangan konsumen. Iklan membantu memperkenalkan produk baru atau memperluas pengetahuan konsumen tentang produk yang sudah ada. Yang kedua, mendorong penjualan. Iklan juga bertujuan untuk mendorong penjualan produk atau layanan dengan mengkomunikasikan manfaat, fitur, dan keunggulan produk kepada konsumen. Iklan dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, membangun citra merek. Iklan dapat membangun citra merek yang kuat dan positif di mata konsumen melalui pesan dan visual yang dipilih dengan hati-hati. Iklan dapat membantu persepsi konsumen tentang merek dan menciptakan hubungan emosional dengan merek tersebut. Yang keempat, mengedukasikan konsumen. Iklan juga berfungsi untuk mengedukasi konsumen tentang produk atau layanan tertentu. Iklan dapat memberikan informasi tentang fitur, kegunaan, cara penggunaan, atau manfaat produk kepada konsumen, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasi. Jenis-jenis iklan. Ada beberapa jenis iklan yang umum digunakan dalam dunia periklanan, yaitu diantaranya: yang pertama, iklan cetak, iklan televisi, iklan radio, iklan luar ruang, iklan online, iklan sosial, iklan langsung, iklan jalan raya, iklan produk penempatan, dan iklan pemasaran afiliasi. Kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama, iklan yang menyesatkan, yaitu iklan yang memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada konsumen. Yang kedua, iklan stereotip, yaitu iklan yang mempertuasi stereotip gender, etnis, atau sosial. Yang ketiga, privasi dan data konsumen, yaitu kasus di mana perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data konsumen tanpa izin atau melanggar privasi konsumen. Yang keempat, iklan sensasionalis, yaitu iklan yang menggunakan konten sensasional atau kontroversial.
untuk menarik perhatian konsumen. Yang kelima, iklan yang menargetkan anak-anak, yaitu iklan yang secara khusus ditunjukkan kepada anak-anak dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk membeli produk tertentu. Yang keenam, yaitu iklan yang memanfaatkan ketidakpastian atau ketakutan, yaitu iklan yang memanfaatkan ketidakpastian atau ketakutan konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang ketujuh, iklan yang merusak lingkungan, yaitu iklan yang mempromosikan produk atau layanan yang merusak lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan. Yang ke-8, iklan yang menyebabkan kecanduan, yaitu iklan yang mempromosikan produk atau layanan yang dapat menyebabkan kecanduan, seperti alkohol, tembakau, atau perjudian. Yang ke-9, yaitu iklan yang melanggar kekayaan intelektual, yaitu iklan yang menggunakan konten atau merek dagang tanpa izin pemiliknya. Yang ke-10, yaitu iklan yang menyebabkan ketidakadilan sosial, yaitu iklan yang memperkuat ketidakadilan sosial atau menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasus etika periklanan yaitu manipulasi citra produk. Deskripsi kasusnya, sebuah perusahaan menggunakan manipulasi gambar produk dalam iklan mereka untuk membuat produk lebih menarik dan berkualitas daripada kenyataannya. Hal ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis bagi konsumen. Analisisnya ireflektif terhadap produk asli, yaitu manipulasi gambar menciptakan citra produk yang tidak mencerminkan kenyataan. 2. Penipuan konsumen. Konsumen dapat merasa tertipu ketika produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar iklan. Yang ketiga, ketidakjelasan etika. Praktek ini merangsang pertanyaan tentang kejujuran dan integritas perusahaan. Yang terakhir, evaluasinya. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi, yaitu perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas tentang produk sesuai dengan kondisi aslinya. Yang kedua, menghentikan manipulasi, yaitu menghentikan praktik manipulasi gambar untuk menciptakan ekspektasi yang realistis. Yang ketiga, penggantian produk yang tidak sesuai, yaitu menawarkan solusi atau penggantian kepada konsumen yang merasa tertipu. Tindakan tepatnya, kepatuhan pada kode etik periklanan, yaitu memastikan iklan mematuhi norma dan etika periklanan yang berlaku. Yang kedua, pendidikan tim pemasaran, yaitu memberikan pemahaman tentang praktek periklanan etis kepada tim pemasaran. Yang ketiga, responsif terhadap keluhan konsumen, yaitu tanggap terhadap keluhan konsumen dan memberikan solusi yang memadai. Berikut daftar pusaka yang dapat kita cari. Maka sampailah saya pada bagian ini. Harapannya kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Jazakallah, saya ucapkan atas perhatiannya dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Undur man qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.